Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dan saudara saya Andi Mewa dengan Melinda yang berbahagia, kita berkumpul semua pada hari ini, hari Rabu. Banyak orang yang mengadakan pesta nikah hari ini. Selasa ternyata. Tesnya berhasil. Di jalan saja kemarin itu saya menemukan 3 titik di mana orang sedang mempersiapkan perkawinan. Di jalan dari Mamasa menuju Pena ada 1, dari Malabo ke sini ada di dekat Sindagaman ke sana, di mana kita bisa melihat gunung yang biasa didatangi anak-anak untuk camping di apalagi namanya itu gunung itu. Biarlah ada 1 acara juga di sana, dan hari ini kita di sini itu karena menurut orang tua pasti hari ini adalah hari baik. Menurut Kotika hitungannya Bambang hari baik. Dianggaplah demikian, dan kita semua menyetujuinya saja. Saudara-saudari terkasih, ada seorang kakek-kakek. Dia punya anak sudah pergi semua merantau, tinggal di kota. Dan dia tinggal di daerah pegunungan. Tiap malam ketika dia tidur, dia mendengar bunyi jengkrik, bunyi lilin atau sana itu yang ada di hutan itu. Lilin. Lalu kemudian pagi-pagi dia mendengarkan suara aliran air yang bening di desanya yang begitu indah. Dan dia juga menyaksikan gunung-gunung yang sunyi dalam keabadian. Tiba-tiba anaknya mengatakan, "Bapak, cucumu mencarimu, jadi datanglah ke kota mengunjungi kami." Dikirimkan uang, bapak itu pergi ke kota mengunjungi cucunya. Tiba di kota, beberapa hari di situ, kemudian pada suatu hari dia mendengar ada suara yang tidak sering dia dengar. Begitu memekakkan telinga dan begitu memusingkan. Suara itu berantakan, berhamburan di udara masuk ke telinganya. Dia mencari seluruh ruangan dan menemukan cucunya sedang bermain piano. Dan dia mengatakan kepada cucunya yang kecil itu, "Apa namanya barang ini?" Lalu cucunya mengatakan, "Kakek." Dia ketawa, "Masa piano tidak tahu? Ini piano, kakek." Lalu kakek itu mengatakan, "Barang ini barang yang paling buruk di dunia. Saya tidak suka bunyinya." Suatu hari lagi kemudian dia mendengarkan suara alunan simfoni yang begitu indah baru masuk di telinganya. Dan dia mencari dari mana suara itu. Akhirnya dia menemukan anaknya bermain dengan suaminya, memainkan suatu lagu yang indah dalam bentuk instrumen, 1 main gitar, 1 main piano. Lalu dia katakan, "Saya suka barang ini." Padahal dia katakan tadi waktu cucunya bermain, ini barang buruk. Tidak lama kemudian keluarga anaknya bersama dengan anak-anaknya dari keluarga itu, cucunya sang kakek, pergi diajak menonton orkestra. Dalam pertunjukan itu dimainkan begitu banyak alat musik, sehingga ketika kakek itu mendengarnya, semua orang yang memainkan itu tentu saja adalah orang-orang yang sudah terlatih. Dia mengatakan, "Suara ini suara yang paling indah, menghantarkan kita pada Sang Pencipta. Di sini saya dapat mendengar kembali suara lilin di kampung saya, suara jengkrik. Saya juga mendengarkan suara tiupan angin yang menghembus di pohon-pohon pinus,
suara air yang mengalir di pagi hari, dan saya mendengar keheningan gunung dalam keabadian. Saudara-saudari terkasih, ini sebuah kisah tentang progres orang belajar musik, tentang anak-anak yang belajar main piano masih berantakan suaranya. Ketika dimainkan orang yang terlatih 2 orang, suaranya menjadi lebih rapi dan harmonis sehingga enak di pendengaran. Tetapi ketika yang lain digabungkan, suara yang terlatih begitu banyak digabungkan dalam bentuk permainan orkestra, dia menciptakan simfoni yang merdu. Saudara-saudari yang saya kasihi, barangkali seperti itulah perkawinan. Banyak orang biasa bertanya sama saya, kenapa pastor tidak menikah? Saya balas pertanyaan, kenapa kau menikah? Coba jawab saya sekarang. Kenapa kalian menikah? Mau punya keturunan? Mau punya anak-anak? Apalagi? Atau tiba-tiba saja mau menikah? Tidak jelas kenapa mau menikah. Ya bisa saja itu adalah tiba-tiba saja saya menikah sana. Kadang-kadang apa yang kita alami dalam hidup, kita tidak tahu mengapa terjadi dan kenapa kita berjumpa dengan orang itu yang kita kemudian hidupi, kita hidup bersamanya sepanjang hidup kita. Tidak kita rencanakan. Saudara-saudara terkasih, maka pentinglah kembali kita menggali tentang makna perkawinan. Makanya di awal perayaan Ekaristi ini saya katakan bahwa sabda Tuhan hari ini ditujukan bagi kedua mempelai, tetapi terlebih juga bagi kita semua yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kita mulai pertama dari apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Perceraian menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup. Bukan hanya biasa dalam sinetron, tetapi dalam kehidupan nyata sungguh terjadi dan itu biasa. Orang lakukan dan tidak ada perasaan bersalah kadang-kadang. Kalau kita runut kembali, mulai dari kitab kejadian bab pertama itu dikisahkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan bersabda kepada laki-laki, engkau akan meninggalkan ayah dan ibumu dan bersatu dengan istrimu dan menjadi satu daging. Itulah yang dikutip Yesus dalam bacaan hari ini. Jadi konsep perkawinan adalah tentang konsep kesatuan. Yang satu atau dua kemudian menjadi satu daging. Tidak pernah orang kemudian menikah supaya kemudian dalam hidupnya mengharapkan bahwa kelak perkawinannya berantakan atau bercerai. Orang selalu mengidam-idamkan kesatuan sepanjang hidup. Yang berikut, dan masih dalam kitab Kejadian bab pertama, dikisahkan di sana bahwa laki-laki diciptakan dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu ketika dia sedang tertidur. Dan ketika Allah mengambil tulang rusuk laki-laki lalu kemudian meniupkan napas kehidupan ke dalam tulang rusuk itu, diciptakannya kepada dia seorang yang sepadan dengan dia. Ingat kata-kata sepadan ini. Sepadan itu artinya sama di hadapan Allah. Bukan satunya lebih rendah, bukan satunya lebih tinggi. Orang kalau main tinju, dia akan selalu membuat cover di depan dadanya ini untuk melindungi tulang rusuk ini.
Dan sesungguhnya itulah tugas laki-laki, bahwa laki-laki harus melindungi istrinya. Banyak orang yang kemudian istrinya diganggu orang, suaminya diam saja. Dia biarkan atau bahkan dia tinggalkan istrinya. Maka apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian itu tidak berguna bagi orang-orang yang menikah dan tidak melindungi istrinya. Dalam kasus lain, banyak laki-laki yang mau hidup apa adanya saja, mau kok terurus istrimu atau tidak, ada uang atau tidak, ada makanan untuk dimasak atau tidak, ada rumah atau tidak, atau bahkan rumah bocor tidak diperbaiki, terserah. Ini laki-laki masa bodoh. Minta maaf kepada laki-laki yang ada di sini. Tidak ada perjuangan untuk melindungi keluarga. Ini untuk kita semua. Nanti bagianku pasti saya dapat bagian. Jadi jangan bilang, wah pastor kita diserang terus. Tidak serang-serang dirinya. Ada nanti. Tunggu. Saudara-saudara terkasih. Tetapi bacaan kedua mengisahkan tentang bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena suami adalah kepala istri dan kepala rumah tangga. Banyak pula istri itu kemudian kurang menghargai suaminya menurut saya. Menceritakan keluarga sendiri itu bagi kita orang-orang timur adalah aib. Tetapi banyak istri yang kumpul sama teman-temannya itu, aib itu suamiku begini saya. Tidak jelas itu. Jadi dia sudah mulai menceritakan kejelekan suaminya sendiri. Padahal ini adalah aib keluarga. Nah ini maka jelas kitab Efesus hari ini menceritakan kepada kita, hai istri, hormatilah suamimu. Siapa yang mau hormati suamimu kalau kamu sendiri tidak pernah hormati? Bagaimana orang lain memandang dia sebagai laki-laki yang bermartabat kalau sang istri sendiri dan anak-anaknya tidak memperlakukan dia sebagai kepala keluarga? Saya punya bapak itu, kalau dia sudah ambil kayu, kita semua diam. Bicara satu kali lagi, dihantam, sudah selesai. Masih mau tambah-tambah ribut, ditambah 2 kali atau 3 kali. Memilih diam. Itu berarti kita menghormati orang tua atau kita menghargai dia sebagai pimpinan keluarga. Dalam banyak kasus istri-istri ini menyusahkan hidup. Saya punya teman satu, maaf pada perempuan hari ini bagian tangga. Diajak oleh istrinya, ayo kita pergi belanja ke pasar. Di pasar ditemani suaminya, periksa baju kiri kanan, sudah diperiksa. Itu saja mak. Terus bilang, tidak, kayaknya lebih bagus yang di sana tadi. Sudah, oke lah kita ke sana lagi. Tiba di sana periksa itu baju, dia lihat lagi, tidak ini buruk ini pak. Coba kayaknya itu tadi di toko sana lebih bagus. Disuruh lagi suaminya kembali bolak-balik. Kalau saya suaminya perempuan itu saya buang itu aja. Belum lagi kalau ibu-ibu pilih tas itu konon itu mahal-mahal harganya dan ibu-ibu itu suka. Kalau bukan hanya satu tasnya, lihat temanku kalau dia pergi di acara perkawinan, dong dia tasnya pak, masa saya tas ini terus. Kan boros orang-orang perempuan tapi semua ya. Belum lagi konon perempuan itu baru puas kalau dia mengeluarkan 15.000 kata per hari. Jadi bayangkan kalau ada 2 perempuan di rumah Anda, berapa ribu kata yang harus didengarkan seorang laki-laki setiap hari? 30.000. Perempuan itu dikatakan cerewet gitu. Karena begitu boros dia dengan kata-kata, tidak puas kalau tidak berhenti mulutnya bicara. Mudah-mudahan tidak semua ya. Saudara-saudara terkasih, ini juga berarti tanda bahwa seorang laki-laki harus siap mendengarkan.
Sudah panjang saya cerita tentang kamu. Mungkin saya akan bercerita tentang diri saya. Kamu punya pasangan, saya tidak. Nasib jadi jomblo. Tapi kata orang, jomblo itu sesungguhnya kalau orang katakan nasib, ya sudahlah nasib. Tapi ada juga istilah lain, single. Single itu pilihan. Dan saya tidak kecewa karena itu memang pilihan. Nah, meskipun dalam kitab Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan taklukkanlah itu. Memang dikatakan begitu. Kenapa pastor kok tidak menikah? Ada banyak alasan di sana sesungguhnya. Pertama, karena bayangkan kalau saya mau pergi stasi, andaikan saya punya anak, tiba-tiba anak saya katakan, "Bapak, saya ikut." Aduh, portinya minta ampun. Bawa naik motor mengguru sana. Ini alasan praktis ya. Kemudian kalau misalnya saya pimpin misa di sini, umat mengumpulkan persembahan ini kan untuk gereja, yang harus dipakai untuk membangun, meratakan ini ke sana dan seterusnya. Tiba-tiba istri saya, "Bapak, mari kita berikan beras itu." Hancur hati ini. Uang persembahan memberikan istri saya beras. Kacau balau. Ini gambaran praktis. Tetapi lebih dari itu, pada hari ini Injil mengisahkan bahwa ada orang yang tidak menikah, tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Mengerti maksudnya? Ada dalam istilah kedokteran impoten. Orang yang impoten tidak bisa menikah secara sah menurut hukum gereja. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa melakukan hubungan yang layaknya suami istri kepada pasangannya. Itu ada orang yang lahir demikian. Tetapi ada juga orang yang dibuat demikian oleh orang lain sehingga tidak dapat kawin. Yang mana itu dalam kisah raja-raja di Timur Tengah dulu ada istilahnya kasim. Kasim itu adalah penjaga istri raja, maka dia kemudian dikebiri supaya tidak menikah. Tapi apakah pastor masuk dalam salah satunya ini yang lahir demikian, misalnya impoten, yang kedua itu misalnya dikebiri? Banyak orang berpikir begitu, pastor itu mungkin dikebiri. Tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena masuk ke seminari itu harus sehat, tidak boleh cacat. Kalau tidak sehat seluruh jiwa raga, tidak diterima di seminari. Karena itu yang dikatakan Yesus yang ketiga di sinilah yang kemudian menjadi pedoman untuk menjadi seorang pastor, yakni bahwa ada orang yang memilih tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Saya pernah lagi tanya temanku seorang muslim, dia katakan, "Pastor, tapi di sini tidak menikah, tapi nanti setelah mati di surga sana sudah disiapkan 7 bidadari." Dia bilang, "Sayang sekali, tidak ada kami pikir begitu. Kami tidak pernah berpikir bahwa di surga ada sana banyak bidadari yang siap dikawini." Tidak. Bahkan Injil kita mengatakan bahwa di surga tidak ada orang kawin dan dikawinkan. Orang hidup seperti para malaikat bersama dengan Allah. Maka semua ini adalah pengorbanan. Anda mencintai seorang perempuan. Seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, di mana ada banyak kelemahan seperti yang saya ceritakan tadi. Seorang perempuan akan bertutur kata 15.000 kata sehari yang akan membuat suaminya muak mendengarnya. Seorang laki-laki mungkin akan bangun merokok, duduk saja belum tentu tanggung jawabnya selesai dan istrinya lama-kelamaan jengkel melihatnya. Seorang pastor berjuang untuk mempertahankan dirinya, apakah mampu sampai akhir hidupnya menjadi pastor tanpa jatuh cinta kepada seorang perempuan?
Ini semua kita alami bersama. Pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Sebuah cinta sejati. Kalau dia terbagi, maka dia disebut cinta palsu. Seorang yang kemudian membagi, laki-laki membagi cintanya dengan perempuan lagi, berarti cintanya pada yang pertama palsu. Saudara-saudara terkasih, mari kita hari ini berjuang menjaga kesetiaan kehidupan cinta kita masing-masing dalam jalur masing-masing yang kita pilih. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Amin.